Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait mekanisme analisis pembiayaan 4, yaitu pembiayaan musyarakah mutanakisoh. Ya. Latar belakang munculnya pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisoh atau MMQ. Sebagaimana kita ketahui, perbankan atau sistem perbankan yang berjalan saat ini merupakan suatu sistem yang mungkin membutuhkan waktu paling tidak kurang lebih sekitar 200 tahun untuk bisa terbentuk sistem perbankan yang berjalan sekarang, sehingga terus dilakukan inovasi-inovasi, khususnya adalah inovasi produk, baik produk pendanaan maupun produk penyaluran dana atau pembiayaan, atau mungkin di konvensional adalah produk kredit. Inovasi produk ini terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari masyarakat. Nah, begitu juga yang terjadi di perbankan syariah. Kalau kita membaca mungkin kajian-kajian di masa-masa awal perbankan syariah di Indonesia, misalkan tahun 90-an, identiknya ketika mengkaji ekonomi syariah selalu diidentikan dengan yang namanya bank. Seolah-olah ekonomi syariah itu adalah bank syariah. Dan kalau kita buat lebih spesifik lagi, kalau mendengar kata bank syariah, maka muncul idealita di benak kita bahwasanya bank syariah itu adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil, yaitu menggunakan akad mudorobah maupun musyarakah, baik dalam produk penghimpunan dananya maupun dalam produk penyaluran dananya. Tapi pada kenyataannya kalau kita perhatikan lebih lanjut, bahkan sampai sekarang, mayoritas akad yang digunakan dalam penyaluran dana atau pembiayaan khususnya adalah justru bukan akad berbasis bagi hasil, bukan akad mudorobah maupun musyarakah, tapi menggunakan akad jual beli murabahah, yang mana itu masuk dalam salah satu akad, yaitu masuk dalam salah satu kategori natural certainty contract atau kontrak atau akad yang memberikan kepastian, ya dalam hal ini adalah kepastian income untuk bank, sehingga NCC di sini menjadi lebih mudah untuk diadaptasi ke dalam model financial intermediary yang dijalankan perbankan, di mana kita ketahui bersama bank menjalankan fungsi sebagai financial intermediary atau lembaga perantara keuangan. Bank tidak berperan sebagai penjual aset, bank tidak berperan sebagai lembaga peer-to-peer, atau juga bank tidak berperan sebagai lembaga crowdfunding. Nah, dimana ketika kita ingin memasukkan unsur syariah atau menyesuaikan sistem perbankan yang ada menjadi sesuai dengan syariah, maka perlu ada modifikasi-modifikasi, perlu ada inovasi-inovasi yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga yang terjadi saat ini justru pembiayaan dengan akad jual beli murabahah menjadi lebih dominan dibanding pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil. Begitu juga dalam produk penghimpunan dana. Kalau kita perhatikan dalam produk penghimpunan dana sendiri, ya sudah diterapkan akad mudorobah di dalam tabungan maupun dalam deposito. Tapi pada kenyataannya mudorobahnya di sini bukan mudorobah berbasis profit and loss sharing atau bagi untung bagi rugi, tapi mudorobahnya masih berbasis revenue sharing. Nah, ini juga terjadi, dilakukan inovasi, dilakukan modifikasi karena menyesuaikan dengan form dari financial intermediary tadi, di mana orang kalau datang ke bank tujuannya adalah saving, tujuannya adalah mengamankan dananya. Kan nggak mungkin mengamankan dananya ditawarkan untuk siap untuk rugi, siap untuk hilang uangnya, sehingga esensi dari banking sistemnya hilang. Nah, natural certainty kontrak ini juga menjadi hal yang banyak diterapkan karena memberikan kepastian pendapatan dan juga low risk
atau beresiko rendah. Nah, oleh karena itu wajar sekali jika penyaluran dana bank syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli murabahah. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang munculnya pembiayaan dengan akar MMQ. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, selalu akan terus dilakukan inovasi-inovasi dengan tujuannya bagaimana produk perbankan syariah ini semakin ideal. Mungkin di ranah akademis menganggap semuanya harus ideal, maka nanti di ranah praktis terus akan dilakukan kajian-kajian, akan dilakukan percobaan-percobaan, sehingga harapannya lambat laun seiring berjalannya waktu akad-akad yang diterapkan itu menjadi semakin ideal. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana mekanisme pembiayaan, khususnya pembiayaan jual beli murabahah di bank syariah yang menjadi idol ya, menjadi favorit. Kalau kita perhatikan dalam jual beli murabahah itu pasti wajib ada yang namanya aset, karena menjadi objek jual beli. Aset ini yang dikaitkan dengan nilai pembiayaannya. Nah, kemudian ditarik lebih lanjut dalam proses ini ketemu dengan yang namanya LTV atau FTV, loan to value atau financing to value, di mana itu merupakan batasan bank boleh membiayai berapa dari nilai aset tersebut. Contohnya misalkan FTV-nya properti itu pada umumnya adalah 70% dari nilai aset. Sehingga bank hanya boleh membiayai 70%. Jadi kalau harganya adalah 100, maka bank cuma boleh membiayai di angka 70 juta. Nah, kemudian imbas dari LTV ini adalah adanya down payment yang harus dibayarkan oleh nasabah, adanya DP. Misalkan tadi 70 oleh bank dalam bentuk pembiayaan, 30 oleh nasabah dalam bentuk DP. Nah, dari sini nanti akan muncul dari DP ini akan muncul isu-isu, akan muncul inovasi-inovasi yang membuat sistem pembiayaannya menjadi lebih ideal. Kemudian di dalam aset ini juga terjadi yang namanya peralihan kepemilikan aset. Jadi kepemilikan aset dari jual beli murabahah secara hukum memang asetnya sudah menjadi milik nasabah, dibuktikan dengan mungkin surat menyuratnya yang dari awal sudah di atasnamakan nasabah. Dan walaupun itu dijadikan jaminan dipegang oleh bank dan baru akan bisa miliki surat-suratnya ketika sudah terpenuhi kewajiban nasabah atas bank, di mana kewajiban nasabah atas bank adalah berupa piutang murabahah, yang mana piutang itu akan diangsur secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Jadi nasabah membayar apa yang dimilikinya tadi yang masih berupa utang, dibayar kepada bank dalam kurun waktu tertentu. Nah, dua isu ini yang menjadi landasan nantinya kenapa ada inovasi akad musyarakah mutanakisah, yaitu adanya kontribusi dana dari nasabah dalam pengadaan aset, kemudian adanya peralihan atau adanya pengangsuran kepemilikan, pengangsuran utang atau piutang atas aset ini. Nah, sehingga dari beberapa poin tadi muncullah inovasi, yaitu pembiayaan musyarakah mutanakisah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua kata, yaitu musyarakah dan mutanakisah. Musyarakah ini mewakili bahwasanya ada lebih dari satu pihak, berarti ada minimal dua pihak yang saling berkontribusi, saling berkongsi untuk membeli misalkan satu aset. Umumnya yang sudah diterapkan di bank syariah adalah untuk membeli rumah. Nah, di mana untuk membeli rumah ini ada yang namanya bank, kemudian ada yang namanya nasabah.
mereka saling berkongsi, yaitu bank berkongsi dalam bentuk memberikan pembiayaan, sedangkan nasabah berkongsi dalam bentuk memberikan DP. Misalkan contohnya tadi ini 30, yang ini 70. Nah, sampai di sini mereka sudah melakukan musyarakah. Kemudian akan ada implikasi dari syirkah ini, karena tujuan dari pembiayaan ini adalah agar nasabah memiliki rumah secara utuh, maka terjadi yang namanya mutanakisoh. Mutanakisoh itu adalah dalam secara bahasa bisa kita artikan sebagai bentuk berkurang secara terus-menerus. Apa yang berkurang? Yang berkurang adalah kepemilikan bank atas rumah ini akan berkurang secara terus-menerus, dengan cara nanti akan dibeli kepemilikannya atau akan diangsur kepemilikannya oleh nasabah. Sehingga pembiayaan musyarakah mutanakisoh yang sekarang berlaku di perbankan adalah untuk tujuan konsumtif. Karena kalau tujuannya menjadi produktif, berarti kan seolah-olah bank berbisnis properti, padahal bisnis properti bukanlah menjadi ranah perbankan. Sehingga tujuannya adalah konsumtif, karena yang datang untuk mengajukan pengadaan rumah adalah nasabah untuk tujuan konsumtif. Kemudian wajib ada yang namanya aset, karena ini dikaitkan dengan nanti harganya berapa di sini. Kontribusi antara bank dan nasabah berapa, ini menjadi yang namanya nominal dari aset tersebut. Dia dinilai dalam satuan rupiah tertentu, sehingga ini menjadi nilai aset. Kemudian mereka berkongsi atas rumah ini. Kemudian kenapa mutanakisoh? Karena tadi ya sudah saya jelaskan, karena terjadi peralihan kepemilikan seiring berjalannya waktu. Kemudian pendapatan bank dari mana? Nah, karena tujuan bank menyalurkan pembiayaan itu untuk mendapatkan pendapatan, pendapatannya bukan dari bagi hasil, karena ini bukan pembiayaan produktif, tapi pendapatannya didapatkan oleh bank dari kepemilikan bank atas rumah ini yang itu disewakan kepada nasabah. Nah, sehingga nasabah membayar yang namanya uang sewa. Sampai di sini mungkin cukup jelas secara definisi terkait pembiayaan musyarakah mutanakisoh. Kita akan coba simulasikan bagaimana analisis pembiayaannya. Yang pertama yang perlu diperjelas di sini adalah harga asetnya berapa. Misalkan contohnya tadi 100. Kemudian dana nasabahnya berapa dari 100 ini. Misalkan kewajiban loan to value-nya 70%, berarti dana nasabahnya 30%, kemudian dana banknya adalah 70%. Kemudian jangka waktu. Nah, ini harga aset di sini akan menentukan berapa kepemilikan bank di awal, berapa kepemilikan nasabah di awal. Kemudian jangka waktu di sini akan menentukan berapa lama atau akan berapa lama pembiayaan ini akan diangsur, dan juga berapa tahap nasabah akan membeli kepemilikan bank tersebut. Oke. Jangka waktu di sini akan menentukan berapa lama akan diangsur kepemilikan bank tersebut. Kemudian di sini ada biaya sewa. Kemudian di sini adalah sisa kepemilikan bank. Kemudian total angsuran per bulan. Kita bisa lihat simulasinya. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ada sebuah ruko harganya 150. Kemudian nasabahnya ini memiliki dananya 30. Kemudian banknya membiayai sebesar 120. Jangka waktunya 1 tahun. Sehingga kalau kita perjelas di sini, kepemilikan bank atas aset tersebut adalah 120. Kepemilikan nasabah atas aset tersebut di awal adalah 30 juta. Sehingga ini menjadi kepemilikan bank di awal di sini. Nah, 120 ini akan dibeli oleh nasabah secara bertahap. Selama berapa? Selama 12 bulan. Sehingga kita lihat di bawah sini
12 ya. 12 akan dibeli selama 12 bulan, sehingga 120 ini kita bagi menjadi 12. Ini menjadi potongan-potongan kepemilikan yang akan dibeli oleh nasabah seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga kalau kita lihat setelah dibayar di tahun pertama, di bulan pertama, maka kepemilikan banknya berkurang. Begitu juga seterusnya sampai di bulan terakhir, bulan ke-12, kepemilikan bank menjadi 0. Kemudian untuk sewanya, misalkan di sini kebijakan bank berdasarkan target keuntungan menentukan dengan model pembiayaan seperti ini, sewanya adalah 1% misalkan per bulan. Nah, 1% kalau versi yang pertama adalah 1% dari seberapa besar kepemilikan bank. Sehingga kalau kita lihat di sini di bulan pertama adalah 1.200.000 atau 1% dari 120, dan seterusnya semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena kepemilikan banknya juga berkurang. Nah, namun ada versi yang kedua yang mana ini merupakan versi yang diterapkan di Bank Syariah saat ini. Kalau kita kaji fatwa DSN MUI terkait musyarakah mutanakishoh, khususnya terkait biaya sewa, disebutkan di sana bahwasanya biaya sewa adalah tergantung dari kesepakatan antara bank dengan nasabah. Berarti tidak ada larangan terhadap biaya sewanya dilarang seperti ini atau dilarang seperti itu, sehingga model penentuan biaya sewa dengan perhitungan apapun di sini menjadi boleh. Nah, sehingga pada prakteknya di bank syariah sekarang yang berlaku adalah nilai biaya sewa adalah sewa atas kepemilikan bank di awal di sini, dan itu berlaku sampai selesai sampai selesai masa angsurannya, sehingga kalinya adalah atas 120 sampai selesai masa angsurannya, sehingga ini cenderung menjadikan perhitungannya hampir sama dengan perhitungan pembiayaan murabahah, di mana rate margin kita kalikan dengan harga beli, yang mana walaupun harga beli itu diangsur seiring berjalannya waktu setiap bulan. Rate marginnya dikalikan dengan harga beli, kemudian dikalikan dengan jangka waktu, sehingga in the end perhitungannya cenderung sama kalau menggunakan versi yang kedua atau versi yang saat ini diterapkan di perbankan syariah. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait musyarakah mutanakishoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.